Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Murwanti. Tapi kali ini mata kuliah yang akan kita pelajari adalah mata kuliah metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan atau sering juga disebut MKPK. Nah, untuk mata kuliah MKPK bab pertama ini yang akan kita pelajari yaitu yang namanya linear programming. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan programasi linear atau linear programming? Ialah suatu model optimisasi persamaan linear berkenaan dengan kendala-kendala linear yang dihadapinya. Masalah programasi linear berarti adalah masalah pencarian nilai-nilai optimum, bisa maksimum atau minimum. Jadi optimum itu bisa maksimum atau minimum sebuah fungsi linear pada suatu sistem atau sehimpun kendala linear. Fungsi linear yang dicari nilai optimumnya itu berbentuk persamaan. Selanjutnya disebut dengan fungsi tujuan, Sedangkan fungsi-fungsi linear yang harus terpenuhi dalam optimasi fungsi tujuan tadi dapat berbentuk persamaan maupun pertidaksamaan dan disebut dengan fungsi kendala. Jadi di sini nanti akan ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi tujuan, tujuannya mau apa. Di samping itu ada fungsi kendala. Jadi programasi linear itu maksudnya gini. Anda disuruh membuat produk, tapi kok terbatas, bahannya terbatas, tapi bagaimana Anda mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maksudnya seperti itu. Nah, langkah-langkah perumusan programasi linear yang pertama adalah menentukan aktivitas, yang kedua menentukan sumber-sumber atau masukan, yang ketiga menghitung jumlah masukan dan keluaran untuk setiap satuan aktivitas, yang keempat menentukan kendala-kendala aktivitas. Nah, ini adalah langkah-langkah perumusan programasi linear ya. Yang kelima merumuskan model, yakni membentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala seperti dikatakan tadi ya. Itu caranya. Bentuk umum programasi linear adalah ada masalah maksimisasi. Masalah maksimisasi itu seperti ini, maksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan C1X1 plus C2X2 dan seterusnya sampai CNXN. Jadi fungsi tujuan itu untuk memaksimumkan Z sama dengan C1X1 plus C2X2 plus dan seterusnya sampai CNXN. Jadi di sini X-nya itu tidak terbatas. Misalnya Anda bekerja di sebuah pabrik, membuat apanya itu banyak, tidak hanya satu atau dua atau tiga gitu ya, bisa banyak ya. Misalnya membuat roti ya, jenis rotinya banyak, roti apa begitu. Nah, terhadap kendala-kendala ini yang terbatas jumlahnya nanti A11X1 plus A12X2 sampai A1NXN lebih kecil dari B1. Jadi kalau maksimisasi itu di sini lambangnya lebih kecil karena terbatas jumlahnya. Yang kedua A21X1 plus A22X2 plus dan seterusnya sampai A2NXN lebih kecil dari B2. Selanjutnya sampai ke bawah, ini ada titik-titik ke bawah sampai AM1X1 plus AM2X2 plus dan seterusnya plus AMNXN lebih kecil dari BM. Seperti itu kendala-kendalanya. Di mana XJ lebih besar dari 0, J itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya di sini nanti jawaban itu tidak boleh negatif.
harus lebih besar sama dengan 0. Kalau 0 boleh enggak? Boleh, 0 boleh, tapi kalau negatif tidak boleh. Jadi jawabannya harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Bentuk umum model programasi linier untuk masalah minimisasi. Tadi kan maksimisasi, sekarang yang minimisasi. Pertama, minimumkan fungsi tujuan. Tujuannya adalah meminimumkan Z sama dengan C1X1 plus C2X2 sampai CN/XN. Ya, yang ketiga, terhadap kendala-kendala A11X1 plus 12X2 dan seterusnya 1NXN lebih besar B1. Jadi kalau minimisasi nanti kendalanya itu lebih besar sama dengan, ini lambangnya lebih besar sama dengan, ya boleh banyak berarti. A21X1 plus A22X2 dan seterusnya sampai A2NXN lebih besar dari B2, lebih besar sama dengan, ya. A sampai dan seterusnya sampai AM1X1 plus AM2X2 plus dan seterusnya sampai AMN/XN lebih besar dari BM. Di mananya sama, XJ lebih besar dari 0, X lebih besar dari maksudnya XJ lebih besar dari 0, di mana J sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Sama juga ini, nanti hasilnya tidak boleh negatif. Kalau 0 boleh enggak? Boleh, kan lebih besar sama dengan 0. Begitu bentuk umum model programasi linier untuk masalah minimisasi. Nah, metode programasi linier itu ada 3, yaitu metode grafik. Yang kedua itu metode aljabar. Yang ketiga itu adalah metode simplex, ya, metode simplex. Metode simplex. Ya. Metode simplex. Nah, yang akan kita pelajari nanti di sini adalah metode grafik dan metode simplex. Metode aljabarnya tidak, ya. Kita pelajari metode grafik dan metode simplex. Untuk pertemuan kali ini yang kita pelajari adalah metode grafik. Untuk metode simplexnya akan kita pelajari minggu depan. Nah, untuk metode grafik langkah-langkahnya yang pertama adalah gambarkan fungsi-fungsi kendalanya. Ya. Yang kedua, tentukan area like atau visible area bagi masalah yang bersangkutan, ya ini area yang dibatasi oleh garis-garis kendala. Gambarkan fungsi tujuannya dengan menetapkan sembarang nilai Z. 4. Lakukan pergeseran-pergeseran seperlunya atas kurva atau garis tujuan dengan mengubah-ubah nilai Z agar dapat ditentukan nilai penyelesaian optimal. 5. Titik penyelesaian optimal adalah titik sudut terjauh dari area like yang dapat dicapai oleh garis tujuan. Dalam masalah maksimisasi, sudut area like terjauh biasanya berupa sudut terbawah atau terkiri tergantung pada perek garis tujuannya. Seperti itu, ya, itu metode grafik. Nah, ini ada contoh, ya, contoh. Firma Faik Solo membuat 2 macam kualitas roti dengan 2 macam bahan mentah utama sebagai pembeda kualitas tersebut. Roti kualitas 1 setiap unitnya mendatangkan keuntungan Rp300 menggunakan 2 ons mentega dan 3 ons gula. Ya. Sedangkan roti kualitas 2 yang mendatangkan keuntungan Rp500 per unitnya menggunakan 4 ons mentega dan 3 ons gula. Kapasitas ketersediaan bahan keduanya setiap harinya tidak melebihi 1000 on untuk mentega dan 1200 on untuk gula.
Setiap harinya firma tadi menginginkan keuntungan hariannya maksimum. Pertanyaannya, berapa roti kualitas 1 dan roti kualitas 2 yang harus dibuat supaya keuntungan firma Faik maksimum? Berapa keuntungan maksimum tersebut? Ya. Jadi di sini abaikan satuan-satuannya, ini hanya untuk menjelaskan saja. Kalau dalam kenyataannya nggak mungkin kan 2 ons mentega, 2 ons gula, seberapa besar itu rotinya nanti ya. Jadi di sini diabaikan dulu aja, yang penting angka-angkanya Anda ngerti maksudnya bagaimana cara membuatnya nanti ya. Cara menyelesaikan maksudnya seperti itu. Lanjut. Nah, dari kasus tadi bisa kita sederhanakan ke dalam sebuah tabel. Ini tabel ini seperti ini. Jadi bahannya tadi kan ada mentega dan ada gula ya. Roti kualitas 1, untuk mendapatkan roti kualitas 1 itu menggunakan 2 ons mentega dan 3 ons gula. Kalau dijual keuntungannya 300. Sementara roti kualitas 2 membuatnya menggunakan 4 ons mentega dan 3 ons gula, keuntungannya 500 rupiah per unitnya ya. Nah, menteganya itu tersedianya terbatas, hanya 1000 ons per harinya tadi kalau nggak salah ya. Sementara gulanya juga semikian, 1200 per harinya, ons per harinya. Langkah yang pertama mestinya kita akan membuat fungsi tujuannya sama fungsi kendala. Tujuannya apa tahu? Tujuannya mencari keuntungan. Tujuan itu kan Z, tujuan untuk mencari keuntungan. Dari apa? Dari membuat roti kualitas 1 dan membuat roti kualitas 2. Maka untuk membuat roti kualitas 1 itu kan 2x1 ditambah 3x tujuannya itu kan untuk mendatangkan keuntungan maksimum. Jadi keuntungannya maksimum itu didapat dari menjual ya, bukan dari sini, dari 300 x1 ditambah 500 x2. Nah, yang jadi masalah nanti kan berapa X1 dan X2 yang harus kita buat supaya Z-nya ini maksimum ya. Kita lihat fungsi kendalanya ya, kita lihat. Ya, ini penyelesaiannya. Fungsi tujuannya tadi ini 300X1 ditambah 500X2 fungsi tujuannya. Selanjutnya untuk fungsi kendalanya 2X1 ditambah 4X2 lebih kecil dari 1000 tadi, itu di tabel tadi ya, dilihat di tabel tadi. Terus 3x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 1200. Ingat, x1 dan x2 harus lebih besar dari 0. Maksudnya ini jawabannya nanti tidak boleh negatif, harus positif. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikannya menggunakan metode grafik, kita kan akan menggambar. Nah, untuk menggambar itu yang digambar adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya kan yang pertama 2x1 ditambah 4x2 ini kita jadikan sama dengan, hanya untuk memudahkan menggambar. Jadi tidak harusnya kan lebih kecil sama dengan, tapi untuk memudahkan menggambar kita ganti tandanya menjadi sama dengan. Tapi nanti kita kembalikan lagi ke lebih kecil sama dengan. Ini hanya untuk memudahkan menggambar ya. Bagaimana cara menggambarnya? Cara menggambarnya kalau X1-nya itu sama dengan 0, berapa X2-nya? Berarti kan 1000 dibagi 4, 250, berarti 0,250. Sementara sekarang kalau X2-nya yang kita ganti dengan 0, berapa X1-nya?
Kalau X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya 1000 dibagi 2 sama dengan 500 atau 500,0. Nah, kendala yang kedua, sekarang kendala kedua, 3X1 plus 3X2 sama dengan 1200. Dengan cara yang sama, kita akan mencari nilai X1 dan X2-nya atau koordinatnya ya. X1-nya 0, berapa X2-nya? X2-nya 1200 dibagi 3, 400. Kalau X2-nya sama dengan 0, berapa X1-nya? 1200 dibagi 3 sama dengan 400 ya. 0,400 dan 400,0. Tuh, nah sekarang kita gambarkan yang tadi ke dalam grafik. Nah, sebentar. Nah, ini kalau kita gambarkan kan ini yang fungsi yang kendala pertama ya, kita tulis saja ini kendala pertama. Ini kendala kedua. Bagaimana cara menggambarnya? Di sini ya kita gambarkan ya, misalnya. Ini X, ini Y. Maaf kok X ya. Ini X1, ini X2. Kita gambar tadi kan 0,250, yang pertama kan 0,250, X-nya 0, Y-nya 250 di titik di sini. Oh, ini berarti yang ini 250. Yang kedua, X1-nya 500, X2-nya 0. 500 itu 2 kalinya misalnya, ini 500. Nah, terus ini kita gambar. Kita gambar. Nah, sekarang kita akan menentukan area lainnya, daerah yang memenuhi syarat dari 2X1 ditambah 4X2 kan tadi ya sebetulnya lebih kecil sama dengan 1000, lebih kecil 1000. Nah, untuk menggambar grafik itu ya, kalau itu sama dengan, maka area like-nya itu pas di garis ini. Di garis ini kalau itu tandanya sama dengan. Kalau tandanya lebih kecil sama dengan, maka area lainnya adalah garis ke bawah yang diarsir ini. Tapi kalau itu gambarnya, kendalanya itu lebih besar sama dengan, maka area lainnya adalah garis terus ke atas. Nah, itu ya cara menggambar grafik ya. Karena ini tadi tandanya lebih kecil sama dengan, maka area lainnya adalah di bawah ini. Tidak sampai sini ya, ini kebablasan sampai sini, sampai titik ini loh, sampai garis. Nah, area lainnya ini. Ya, area lainnya ya. Terus selanjutnya yang kedua, ini kendala yang kedua kita gambar. 0 400 250 ya, kira-kira 400 di sinilah 400 kira-kira. Terus 400,0 500 400-nya ya, kira-kira 400-nya di sini. Kita gambar lurus ya. Lurus. Karena ini tadi kendalanya tandanya juga lebih kecil sama dengan, maka area lainnya ini digambar di garis maksudnya. Sekarang kita cari area like yang memenuhi dua kendala itu. Kendala 1 ya memenuhi di area like itu, dan kendala 2 juga memenuhi di area like itu. Yang mana cara bodonnya ya, atau cara bodonnya itu apa ya? Untuk menentukan area like-nya di mana, yang jelas kalau kena arsiran semuanya, nah itulah area like-nya. Kalau saya biasanya menggunakan arsiran dengan tinta warna yang berbeda, misalnya hijau sama biru, misalnya hijau sama biru. Nah, area like itu yang kena arsiran hijau sama biru, itulah area like-nya. Kalau saya kasih tanda di sini, area like-nya adalah ini. Nih, sampai sini ke bawah sini,
Ini yang saya tebali ini adalah area like-nya. Nah, kalau dikasih tanda ini adalah titik A, yang di sini nggak usah dikasih tanda ya, karena ini 0,0 pasti jawabannya 0, jadi nggak usah. Jadi area like-nya adalah ini A, titik A. Di sini ada titik B dan di sini juga ada titik C. A, B, C. Ya, kita area like maksudnya area like ABC itu maksudnya itu apa ya? Alternatif jawaban nanti ya. Jadi alternatif jawabannya nanti ada 3, yaitu ada di titik A, di titik B di sini, dan ada di titik C. Alternatif jawabannya nanti diambil salah satu. Ya. Nih kita lihat. Nah, karena tadi ada titik B ya di sini. Sebentar. Ya, karena ada titik B, tadi kan ada titik B ini B. B itu pertemuan dari kendala berapa dan kendala berapa, kita akan cari nanti koordinat titik B itu di mana. Sebentar. Nah, gambarnya kan seperti ini. Gambarnya kan seperti ini ya. Jadi area like-nya ada di tengah ini, area like-nya. Nah, yang titik A kan sudah tahu koordinatnya. X1-nya 0, X2-nya 250. Yang C-nya kan juga sudah tahu koordinatnya, yaitu 400,0. Nah, kalau A itu A 0,250, yang B belum tahu, yang C itu adalah 400,0. Nah, ini maksudnya gini loh. Titik A itu alternatif 0,250, itu alternatif jawaban, itu maksudnya gini loh. Tadi kan ditanyakan berapa roti kualitas 1 dan roti kualitas 2 yang harus dibuat supaya keuntungannya maksimum. Nah, ini alternatif jawabannya. Yang pertama, tidak usah membuat roti kualitas 1, tapi membuat roti kualitas 2 sebanyak 250. Berapa keuntungannya? Keuntungannya nanti dimasukkan ke Z. Ya. Yang C juga demikian. Membuat saja roti kualitas 1 sebanyak 400 dan tidak membuat roti kualitas 2 atau 0. Berapa Z-nya? Nanti dimasukkan ke Z. Nah, yang belum tahu kan titik B. Titik B ini berapa koordinatnya? Nah, untuk mencari koordinat titik B, karena titik B itu adalah pertemuan antara kendala 1 dan kendala 2, ya, pertemuan antara kendala 1 dan kendala 2 di sini garis itu ini. Dan ini ya pertemuannya di sini. Maka kendala 1 dan kendala 2 itu Anda sama dengan kan untuk mencari koordinat titik B ya. Sekarang kita lihat mencari koordinat titik B dulu. Ya, cara mencari koordinat titik B. 2x1 plus 4x2 sama dengan 1000. 3x1 tambah 3x2 sama dengan 1200 ya. Selanjutnya di sini untuk disama dengan kan ya, ini nanti kan akan kita kurangkan. Supaya salah satu variabelnya itu sama, Anda bisa menyamakan variabel X1 atau menyamakan variabel X2. Di sini kita samakan variabel X1 ya, X1. X1-nya ini supaya sama, yang atas semua ini Anda kalikan dengan 3. Yang bawah di sini semua Anda kalikan dengan 2. Nah, di sini kan menjadi kan dikalikan 3, 2 kali 3
Itu kan jadi 6x1 ditambah 4 kali 3 sama dengan 12. 1000 kali 3 kan menjadi 3000. Selanjutnya yang bawah ini Anda kalikan 2, semua kalikan 2. 3 kali 2 itu 6x1 ditambah 3 kali 2 6x2 sama dengan 1200 kali 2 2400. Terus dikurangkan ya, dikurangkan, x-nya sudah sama, sekarang menjadi 12 dikurangi 6 kan 6x2. 6x2 itu dari sini, 12 dikurangi 6, 6x2 sama dengan 3000 dikurangi 2400, 600. Maka x2 sama dengan 100, x2-nya sama dengan 100. Kan titik B, koordinat titik B tadi ada x1, ada x2. Kalau X2-nya sudah ketemu, berapa X1-nya? Masukkan ke salah satu persamaan yang Anda anggap hitungannya mudah. Boleh dimasukkan ke sini atau ke bawah. Yang penting yang Anda anggap hitungannya paling mudah ya. Nah, ini jika X2 sama dengan 100, kita lihat ya tadi ya. X2-nya kan 100 nih ya, X2-nya kan 100 kita lihat. Kalau X2 100, maka X1-nya berapa? Nah, masukkan ke persamaan. 2x1 tambah 4x2 sama dengan 1000. X2-nya diganti dengan 100, maka menjadi 2x1 plus 4 kali 100, nih 100 dapatnya dari sini tadi ya, sama dengan 1000. 2x1 ditambah 400 sama dengan 1000. 2x1 sama dengan 600, 600 dapatnya 1000 dikurangi 400 ya, 400 ya dapatnya. Maka x1 sama dengan 300. Jadi koordinatnya titik B itu adalah, koordinatnya adalah 300 titik koma 100. Jadi alternatif jawaban titik B tadi membuat roti kualitas 1 sebanyak 300 dan membuat roti kualitas 2 sebanyak 100, seperti itu. Ya, titik B X1-nya 300, X2-nya adalah 100. Lanjut. Nah, ini adalah alternatif jawabannya tadi. Titik A 0,250 tadi. Titik A tadi kan 0 titik koma 250. Maka di sini 300 kali 0 dapatnya dari sini, ditambah 500 kali 250. Ini adalah fungsi tujuan tadi ya, fungsi tujuan. Ternyata Z-nya 125.000. 125.000. Sekarang titik B, yang titik B tadi yang kita cari tadi, titik B tadi kan 300 titik koma 100. Ya, dikalikan dengan 300, yang 500 dikalikan dengan 100, dapatnya dari sini. Jawabannya adalah 140.000. Sekarang yang titik C. Titik C tadi kan 400 titik koma 0. 300 kali 400 ditambah 500 kali 0, jawabannya 120 ya, 120, maaf. 120. Ya, jadi 120 ya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jawabannya bagaimana? Kayak tadi kan pertanyaannya, berapa roti kualitas 1 yang harus dibuat dan berapa roti kualitas 2 yang harus dibuat supaya keuntungannya maksimum. Itu seperti itu ya. Kesimpulannya, jadi agar keuntungan firma Faik maksimum, perusahaan itu harus membuat roti kualitas 1 sebanyak 300 dan roti kualitas 2 sebanyak 100
buah tiap harinya dengan keuntungan sebesar 140.000 per hari. Jadi untuk kasus maksimisasi ya, dicari yang Z-nya paling gede. Untuk kasus maksimisasi dicari Z yang paling gede ya, yang paling gede. Kesimpulannya seperti itu. Untuk kasus maksimisasi dicari nilai Z atau keuntungan yang paling gede. Itu cara menyelesaikan linear programming dengan metode grafik kasusnya maksimisasi. Nah, selanjutnya di sini ada kasus ya, metode grafik tapi minimisasi. Kasusnya adalah minimisasi. Bagaimana kalau itu dikerjakan dengan minimisasi? Maksudnya kasusnya minimisasi. PT Lares akan memproduksi dua macam barang yaitu X1 dan X2. Masing-masing menggunakan bahan P, H, dan R. Setiap unit X1 menggunakan 6 unit P, 8 unit H, dan 4 unit R. Sedangkan tiap X2 menggunakan 4 unit P, 2 unit H, dan 16 unit R. Biaya total untuk membuat X1 dan X2 masing-masing Rp2.000 dan Rp3.000 per unit. Setiap harinya PT Lares dapat menggunakan setidak-tidaknya 120 unit P, 80 unit H, dan 160 unit R untuk diproses menjadi barang-barang yang dihasilkannya. Pertanyaannya, berapa unit masing-masing barang dapat dibuat agar biaya total hariannya optimal? Jadi kalau minimisasi itu tujuannya adalah untuk mencari biaya, Kalau tadi kasus maksimisasi, kita akan mencari biaya yang mencari keuntungan yang maks. Tapi kalau minimisasi, karena kita mencari biaya, biaya yang mencari biaya yang tentunya biaya yang paling atau minimal atau minimisasi, untuk mencari biaya yang paling minim. Jadi tujuannya metode grafik minimisasi itu adalah mencari biaya yang paling minimal. Nah, ciri-ciri itu kasus minimisasi, ketersediaan bahan itu boleh lebih, tidak kalau yang maksimisasi tadi kan tidak melebihi gitu ya, yang kasus maksimisasi tadi. Tapi kalau itu kasus minimisasi, maka penggunaan bahannya itu setidak-tidaknya kan berarti boleh lebih. Itu berarti tandanya nanti kan ada sama dengan lebih besar sama dengan. Karena boleh lebih maka nanti tandanya ada lebih besar sama dengan, karena menggunakan bahan setidak-tidaknya. Kalau setidak-tidaknya kan berarti boleh lebih. Tapi kalau kasus maksimisasi tadi kan sekurang-kurang, tidak boleh melebihi, bukan sekurang-kurangnya, tidak boleh melebihi berarti kan lebih kecil sama dengan, tidak boleh lebih ya. Nah, ini pertanyaannya, berapa unit masing-masing barang dapat dibuat agar biaya total harian optimal ya, biaya total hariannya optimal. Maksudnya optimal itu bukan maksimal ya, bukan, tapi pas gitu loh komposisinya antara pembuatan barang P, H, dan R ya, seperti itu. Nah, dari kasus tadi bisa kita jadikan yang lebih sederhana ke dalam tabel. Di sini ada bahan namanya P, H, dan R tadi. Ada yang akan kita buat yaitu yang akan kita buat adalah P, H, dan R. P, H, dan R ya.
PKI dan R itu dibuat dari bahan PKI dan R itu bahan ya tadi, maaf. Oh ya, kita akan membuat X1, akan membuat X1 dan membuat X2 dari bahan yang ada, yaitu P, Q, dan R, maaf ya. Nah, untuk membuat X1 bahannya tadi kan komposisinya 6P, 8H, dan 4R. Sementara untuk membuat X2 itu bahannya adalah 4P, 2H, dan 6R. Nah, kapasitas bahan yang tersedia P itu hanya 120. Setidak-tidaknya tadi kan kapasitasnya ini 120. Kalau Q-nya adalah 80, kalau R-nya adalah 160. Biayanya untuk X1 itu adalah 2.000, kalau X2 adalah 3.000. Anda bisa mencari fungsi tujuannya. Ya, dan fungsi kendalanya. Fungsi tujuannya adalah Z, tapi Z yang min ya, dari 2.000 X1 plus 3.000 X2. Fungsi kendalanya untuk P, fungsi kendala untuk P ya, untuk P 6X1 ditambah 4X2 lebih besar, setidak-tidaknya ya tadi, setidak-tidaknya lebih besar sama dengan 120. Untuk Q 8X1 ditambah 2X2 lebih besar sama dengan 80. Untuk R 4X1 ditambah 6X2 lebih besar sama dengan 160. Ingat, X1, X2 itu tidak boleh negatif, harus lebih besar sama dengan 0, seperti itu ya. Kita lihat ya. Nah, ini fungsi tujuan yang seperti saya tulis tadi. Ini fungsi kendalanya. Ya, ini ya. 6X1, 4X2 lebih besar sama dengan 120. Ini juga R-nya juga. Ingat, X1 dan X2 harus lebih besar dari 0. Jadi jawabannya tidak boleh negatif. Itu fungsi fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Langkah selanjutnya kita gambarkan ke dalam grafik fungsi-fungsi kendalanya ya, kita gambarkan seperti tadi kita gambarkan. Maaf ya, sebentar, maaf ya, kita gambarkan ya. Cara menggambarnya bagaimana? Cara menggambarnya tentunya sudah bisa. Sekarang kalau X1 nya 0, berapa X2 nya? 120 dibagi 4 berapa? 120 dibagi 4 itu 30 ya, berarti 0,30. 0,30. Gambar ya, digambar. Sekarang digambar kendala yang pertama ini. Ini X1, ini X2. Yang pertama 0, 30, 0, 30 berarti kira-kira 30 di sini, 30. Ya. Terus sekarang kalau yang X2-nya yang 0, X2-nya yang 0, berarti 120 dibagi 6, 20. 20. Sekarang kalau maaf, kalau tadi kan kalau X1-nya 0 di sini 30. Sekarang kalau X2-nya yang 0, X1-nya berarti 120 bagi 6 itu 20, di sini adalah 0. Maka digambar
20 itu kira-kira di sini. Kita gambar. Ini adalah kendala yang pertama ya, ini kendala pertama. Kendala yang pertama. Area like-nya di mana? Area like-nya yang di atas garis, Ini area like-nya. Karena lebih besar sama dengan area like-nya di sini. Terus kendala kedua juga Anda gambarkan 8x1 tambah 2x2 lebih besar 80. Berarti kalau x1-nya 0, 180 bagi 2 90. Berarti 0,90. Terus kalau yang x2-nya 0, 180 bagi 8 berarti 10. 10,0. 90 itu ya kira-kira sebentar. 30 ya 90 kira-kira di sini ya. 90 di situ bisa atau terlalu tinggi ya di sini aja. 90 misalnya 90. Terus yang satunya 10 itu kan tengahnya di sini, berarti di sini. Terus kita garis lurus ya, lurus. Terus area like-nya ini, area like-nya. Ini 10 ya. Yang ketiga 4x1 terus 16x2 sama dengan 160. Berarti kalau x1-nya 0, 0,10. Kalau x1-nya 0. Kalau x2-nya 0, berarti 160 bagi 4 itu berapa? 40 ya, 40 titik koma 0. 0, 10 itu kira-kira di sini ya, 10. Terus yang satunya 40 itu di sini, 40. Garis. Area like-nya di atasnya semua. Jadi kalau Anda gambar itu harusnya Anda pakai tinta warna-warni ya. Ada yang merah, kuning, hijau. Kalau ini 3 berarti kan merah, kuning, hijau. Nah, area like itu yang kena arsiran merah, kuning, dan hijau. Nah, ini area like-nya di mana? Area like-nya yang terluar, karena ini lebih besar, terluar yang di sini. Yang ini lagi ada di sini, ada di sini, ada di sini. Berarti ada 4 ya, area like-nya ada 4. Kita lihat di sini. Nah, ada 4 di sini. 1, 2, 3, 4 ya. Area like-nya di sini 4. Ada 4 area like. A, B, C, D. Anda sudah tahu yang A berapa, D berapa. Nah, B kita mau cari yang titik B ini, misalnya ini titik B ya, titik B. Anda lihat titik B itu perpotongan antara kendala berapa dengan kendala berapa. Kalau Anda sudah tahu kendala berapa dengan kendala berapa, kendala itu Anda disama dengan kan. Nanti akan ketemu nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa di sini. Ya, demikian juga dengan C, itu pertemuan antara kendala berapa dengan kendala berapa. Nanti disama dengankan, setelah itu Anda akan ketemu berapa nilai X1-nya dan berapa nilai X2-nya ya. Kita lihat di sini. Nah, mencari koordinat titik B seperti ini. 6x1 plus 4x2 sama dengan 120, 8x1 tambah 2x2 sama dengan 80. Ini kendala ini disama dengankan ya, 2 ini. Terus untuk disamakan variabelnya, yang kita mau menyamakan variabel yang X2, kita samakan yang X2, yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2 supaya sama. Nah, ini samakan nih, jadi sama. Terus dikurangkan, X1-nya sama dengan 4. Kalau X1 sama dengan 4, berapa X2-nya? Masukkan ke salah satu persamaan yang hitungannya Anda anggap mudah. Dianggap mudah ya, di mana? Di 6x1 tambah 4x2 sama dengan 120. Kalau x1-nya 4, ini diganti 4.
Berapa X2-nya? X2-nya ternyata 24. Jadi koordinatnya adalah 4,24 untuk titik B. Sekarang untuk titik C, bagaimana untuk titik C? Nah, untuk titik C ini koordinatnya, kendalanya disamakan dengan kan? Kendala 1 dan kendala 3 tadi ya disama dengan kan? Ini disamakan variabelnya, kita mau menyamakan variabel yang X1. Yang atas dikalikan 2, yang bawah kalikan 3 supaya menjadi 12 sama ini ya. Terus dikurangkan sama seperti tadi, X2-nya dapat 6. Kalau X2 dapat 6, berapa X1-nya? Berapa X1-nya? Sebentar ini kelihatannya ada yang salah di sini sebentar. 240 dibagi 40 sama dengan 6, benar 6. X2-nya 6. Kalau X2-nya 6, berapa X1-nya? X1-nya jadi 6. X1 ditambah 4. X2 sama dengan 120. X2-nya diganti 6, berarti 6X1 ditambah 4 kali 6 sama dengan 120. 6X1 sama dengan, sebentar ya, mau saya cek hitungannya. 6X1 120 dikurangi 24 sama dengan 96. 96 dibagi 6 sama dengan 16. Ya benar, ini benar. Ini adalah 96 X1, berarti 96 dibagi 6 sama dengan 16. Di sini benar, berarti koordinatnya 16,6 seperti itu ya. Nah, selanjutnya Anda masukkan ke fungsi tujuan tadi, seperti tadi optimalitas ya. Kita cari optimalitasnya, optimalisasi ya. Berapa X1 yang harus dibuat dan berapa X2 yang harus dibuat supaya total biayanya paling minimum. Jadi di sini dicari yang paling min, Caranya sama seperti tadi. Dimasukkan. Terus dicari yang paling min. Yang paling min yang mana? Oh, yang 50, berarti yang paling min ini. Berarti Anda harus membuat X1 sebanyak 16 dan X2 sebanyak 6 dengan biaya yang dikeluarkan Rp50.000 ya per harinya, seperti itu. Itu cara menyelesaikan linear programming, kasusnya minimisasi ya. Linear programming metode grafik kasus minimisasi. Itu yang bisa saya berikan. Nah, ini untuk mengasah kemampuan saudara seberapa besar menyerap materi yang saya berikan hari ini. Anda kerjakan ini ya. Nah, di PT double X ini jawaban Anda ya, jawaban Anda PT double X ini nanti di minggu berikutnya, minggu depan akan kita kerjakan atau kita selesaikan dengan metode grafik. Maksudnya jawaban Anda itu benar atau enggak? Karena gini, dengan metode apapun kasus itu, dengan metode apapun kalau dicari jawabannya harus sama. Nah, nanti kita lihat, kita cek jawaban Anda di sini apakah sama dengan jawaban di Simplex yang akan saya berikan di minggu depan. Itu ya. Seperti itu. Jadi hari ini hanya sampai di sini metode grafik maksimisasi dan metode grafik minimisasi. Minggu depan akan kita jelaskan linear programming dengan metode Simplex. Kasusnya maksimisasi, kasus PT double X ini, kita akan lihat jawaban Anda sama enggak dengan
jawaban yang dikerjakan dengan metode simplex seperti itu ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.